Ini Rina. Raudatul Jannah. Coba dong ngomong pakai bahasa Mandarin. 你要我说什么？ Ah, lu bohong ngasal ya? 我真的说的。Oke, bener ya. Oke, jadi komitmen ya. Oke, 2 bulan six pack ya. Hah? Oke. Aduh, gila kok bilang oke sih gitu. Karena tertantang tadi gitu kan. Dan ya alhamdulillah dapat. Tapi bajunya ketutup. Terus buat apa? Kalau lu ada nggak kalimat-kalimat seperti itu yang selalu lo tiupkan ke telinga anak-anak lo? Karma do exist. When you do good, you get good. When you do bad, you get bad. So be good, do good. Itu aja. Halo Blibli Friends, welcome to my rooftop. Kembali lagi bersama gue Nino di tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak. Membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. This is Roof Talks, a story about becoming number one. Sebuah persembahan spesial Blibli untuk kamu, karena kamu nomor 1. Hari ini kita bakalan ngobrol dengan tamu yang akan berkisah tentang perjalanan hidupnya hingga menjadi nomor 1. Tamu saya malam ini, seorang aktris papan atas Indonesia, Nirina Zubir. Sebentar, karena kamu Nomor 1. Asik. Enak ya? Ada kalau itu. Lagi-lagi. Karena kamu Nomor 1. Welcome to Roof Talks ya. Thank you. Mbak Na. Wow, gila loh. Tinggi banget kan? Tapi kok aneh ya di tempat setinggi ini rambut lo kok gak gimana? Gila kan ya, ini emang rambut gue tuh udah kondisi banget gitu. Dia menahan. Mbak Nirina Raudatul Jannah. Wis, ya Allah, alhamdulillah dia nyebutnya dengan benar. Emang? Ya biasanya enggak, apa? kadang-kadang maksudnya susah Raudatul aja susah gitu kan. Orang ya gitu deh. Jadi Zubir tuh dari mana Mbak? Sorry, lo kan musician ya, and then you make songs. Yeah. Gue pengen lo nyebutin gue dengan nadanya tuh yang bener-bener Arabic gitu loh. Ini pakai kolak-kolak gitu loh. Itu agak sedikit kontras sama musisinya ya. Kan gak semua musisi juga bisa mainin nada Arabik ya. Tapi, Harus. iya oke deh. Ini Rina. Iya, lu nyanyi Nirina, gue Raudatul Jannah ya? Oke. Yuk. Ini Rina. Raudatul Jannah. Gue belum ngomong banyak malah udah ditembak duluan sama bintang tamunya. Gaswat. Oke. Mana sebelumnya gue pengen ngucapin congrats buat Ali dan Ratu-Ratu Queens. Thank you. Luar biasa, bagus sekali. Thank you. Gue tahu banget perjalanan film itu dari sebelum dimulai dari zaman casting kan. Ya, Soalnya karena belahan hati gue kan. Betul. Mbak Asri kan juga. Belah hati, Asri ampun. Syuting sama. Kamu punya berondong di sini. Ya dulu gue tiap pagi sama dia kan soalnya. Ya. Tapi sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh. Wow. Kita ada games. Gamesnya quick response aja. Kita cuma pengen tahu apa yang... Maaf, udah berapa bulan? Kapan ya otak gue dipakai terakhir? Ya? Responsif gak ya? Oke, baik kita coba. Quick response aja ya. Kalau kita ingat, Mbak Nirina juga main Keluarga Cemara. Ya. Itu identik sama pohon Ya. waktu itu di filmnya. Ya. Lo lebih milih pohon buah atau pohon bunga? Bunga. Padahal kan buah bisa dimakan. Apa lo Betul. makan bunga juga? Kamu tidak tahu kan? Itu gue selalu jadi perdebatan gue dan nyokap. Kenapa? Karena gue tuh selalu di rumah gue ada kebun, terus udah gitu nyokap gue selalu kayak nanemin pohon duren kan, pohon nangka, pohon rambutan, Bagus mangga. dong biar sering dapat durian runtuh. Iya kan? Habis itu kita belah durannya kan. Nah. Betul. Terus abis itu gue selalu, tanaman yang ada buahnya tuh kalau dilihat secara mata tuh nggak indah gitu loh. Secara estetik ya? Iya, tapi kalau secara fungsi ya kan bermanfaat. Gitu. Soalnya itu jadi perdebatannya banyak. Jadi lo itu lebih ke indah dari manfaat tuh Mbak Nina. Mbak Na. Saya indah untuk dimanfaatkan. Oke, yang kedua, pilih coklat atau tempe? Coklat lah. Oh kirain tempe Gitarisnya lah. bawa pulang tuh. Oh iya deh bener. Gitarisnya dibawa pulang. Aduh, soalnya nama bandnya bukan tempe ya. Enggak. Nama bandnya coklat. Tempe yang arisan soalnya. Ikut gak nih? Apa? Ikut. Apa? Yayang. Ikut tuh. Oh ada? Ada dong. Oh ada, gak Kan ketemu belakang tadi. hatiku gantian. Oh. Oke, yang ketiga. Ya. Ringo Agus atau Iqbal Ramadan? Berondong apa tua ya? Aduh. Ernest aja boleh gak? Kalau Dia itu tengah-tengah. udah pasti kalau Mas Ernest. Aduh susah. Tergantung mood aja deh. Nggak boleh. Di sini nggak bisa. Aduh susah. Oke. Aku pilihnya Ringo karena Iqbal kamu masih punya banyak kesempatan. Oke.
jangan tante. Oke. Kenapa milih Ringo? Ya karena Suami di set ya? iya, udah dari kan zaman dari. Kalau Iqbal cuma numpang tidur doang ya? Aduh, di film. Dede. salah respon. Salah respon ya. Enggak, kalau Ringo tuh kenapa? Karena I literally grew up in the industry with him. Ya. Karena dari zaman Get Married yang kita di situ sebagai teman, kemudian sampai akhirnya Keluarga Cemara yang menjadi suami gitu kan. Kalau Iqbal kan maksudnya tante menuntun aja. Tapi gue cukup bangga di film Ali dan Ratu-Ratu Queens itu gue tidak menjadi ibunya Iqbal. Biasanya kan gitu kan, kalau kita aktris kan begitu kita menua gitu kan kita jadi ibunya siapa gitu kan. Sudah banyak itu. Tapi Iqbal kali ini saya jadi temannya Iqbal. Walaupun di situ tetap ibu-ibu ya perannya. Emang, tapi kan saya teman. Iya. Bukannya Iqbal anak gue. Marissa. Yang keempat, presenter radio atau TV? Wah. Lu tuh dulu pertama kali siaran di? Oh my god, radio. Lu juga pernah di situ dong. Oh radio, sebut aja gak apa-apa kok. Iya, MTV on 1016 awalnya. Oh iya, oke. Kalau gue kan soalnya namanya udah bukan itu. Trax FM. I know, ya itu. Terus. Ya awalnya. Jadi lebih milih presenter? Presenter radio. I don't know. Belum tahu ya? Karena dua-duanya itu. Dua-duanya MTV. Benar, saya tidak pernah selingkuh orangnya. Dua-duanya MTV. Jadi pilih mana nih? Oh my god. Ayo. Presenter. Apa? Ini kan presenter radio atau TV? Oh iya. Dua-duanya presenter sih. Dia cekatan sekali sih. Padahal kan tadi gue udah bisa lolos. Apa ya? Ntar kalau bilang TV bilangnya kacang lupa kulit. Tapi kalau dibilangin radio, gue seneng dandan. Ya enggak lah. Dua-duanya pasti menyenangkan. Tapi kalau misalnya nih sekarang dapat tawaran. Dua-duanya menarik. Gilaan gitu cepet banget. TV. Ya. Bukannya kalau di radio tuh malah enak. Lo gak perlu selalu dandan. Bayarannya per jam. Iya di radio bayarannya per jam. Iya. Sebenarnya kalau di radio bayarannya per jam. Tapi harga TV pilih radio kan? Radio. Kan saya realistis. Saya sudah punya 2 anak. Iya bener. Sekolah, les semua kan bayar. Iya. Gak ada endorse. Bener gak ada. Kalau TV, kalau sekolah gak ada. Kalau misalnya ada yang pengen endorse anak-anaknya ini. Oke, saya terima. Saya mah gampang aja. Yang terakhir, pilih Hong Kong atau Padang? Dari tadi terus ya. Bagus nih hari ini pertanyaannya nih. Yang bikin, my god. Oke, gue tinggal dulu kali ya sambil nungguin. Boleh, ngopi-ngopi dulu kali ya. I think I would go with Padang. Ya. Nanti kita bahas lebih dalam di deep talk kita ya. Soalnya kalau nanya sekarang ntar di spill semuanya, ntar pertanyaannya jadi gak kepake. Iya benar. Tapi keren kamu yang bikin pertanyaan. Oke. Malah mas, ada kiriman paket dari Blibli. Waduh, ada paket. Blibli untuk Nirina Zubir atau Nirina Rodatul Jannah. Oke. Ini ada. Lo harus tahu, lo itu ada kepanjangannya loh. Apa tuh? Jadi kan orang nanya, namanya siapa? Terus gue jawabnya gitu kan. Lo tanya sama gue, rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Komplek Korea Toiba. Jalan apa? Jalan apa? Jalan Mustalifah. Itu bener semua? Itu beneran. Oke. Lo cek di KTP gue. Itu Musdalifah Nasar. Bukan. Nama jalan. Oh, nama jalan. Ini ada sedikit hadiah dari Blibli untuk Mbak Nirina. Ih, lucu banget. MTV ya, tadi udah kesebut juga di Games Quick Response kita. Iya. Nirina itu mengawali karirnya bersama MTV banget deh pokoknya. Yes. Radionya MTV, terus abis itu jadi VJ juga kan? MTV. Ini bukan properti buat di sini doang kan? Gue bawa pulang kan? Makasih, gue tempel di mobil. Ya. Berarti peran MTV itu besar banget ya? Oh it does. Buat itu sekolah. Kemajuan karir, sekolah. Ya, sekolah my school of life lah gitu. Jadi dari radionya juga udah MTV, terus kemudian ke TV-nya juga MTV gitu. So it's practically. Jadi tahun berapa dulu pertama kali siaran? 2000. Pas. Oke. 99. Menuju. Udah ada ya? Udah menuju baru akhirnya 2000 tuh baru keluarnya. 2000 baru dirilis ya. Terus abis itu jadi VJ-nya di tahun? 2001. 2001 tuh 20 tahun yang lalu loh Mbak Nirina. Yeah, I was 21. Gokil ya. Gak berasa loh. Wow. Nah ini banyak yang gak tahu.
Atau mungkin banyak yang tahu, guanya yang baru tahu. Oke. Mbak Nirina nih lahirnya di Madagaskar. Oh, I like to move it, move it. Iya. I like to move it, move it. Kenal sama Gloria gak? Alex, gue tim Alex. Tim Alex ya. Masih ingat gak sih rasanya tinggal di sana? Itu numpang lahir aja atau emang kecilnya di sana? Kecilnya di sana sampai umur 3 tahun. Tapi Ada apa kalau sih? Mana benar-benar kayak di film itu? dia desert. Kayak yang gue inget sih pohonnya. Makanya gue kayaknya sangat berkesan sama tanaman. Makanya tadi ya tanaman-tanaman pohon gitu. Pohonnya sih yang gue inget tuh bener-bener dia tuh ada pohonnya bottle tree namanya. Gede banget ya. Gede terus baru daunnya tuh baru di atas gitu. Iya loh. tahu. Iya itu. Bisa tergambar di kepala. Pernah balik ke sana lagi gak? Belum. Selama berapa tahun tuh berarti udah? Gak usah dihitung deh. 41. Oh tadi udah disebut juga sih umurnya gak apa-apa ya. I'm Oke. 41 and I'm proud. Yang penting gak terlihat seperti 41. Alhamdulillah ya Allah, terusin dong. Ntar ya dikit-dikit. Oke baik. Kalau diajar di depan soalnya ntar abis pelurunya. Tapi Tapi aku suka ngegas loh. Kenapa kok bisa lahir di Madagaskar? Apakah orang tua diplomat? Yes. Oke. My dad is a diplomat dan itu adalah posting pertamanya di Madagaskar. Penempatan pertama di Madagaskar. Iya. Habis itu berarti berpindah-pindah lagi ke tempat yang lain. Iya. Berapa negara total? Sampai 5 atau lo menetap 6. di Jakarta. 5 atau 6. Jadi ketemunya sama orang beda-beda terus ya Beda. culture-nya ya. Makanya jadi dalam hidup gue tuh udah biasa banget nyebutin halo nama saya Nirina, saya dari Indonesia, salam buat semuanya, salam kenal buat semuanya. I mean in English in whatever language Yeah. gitu. Karena sebagai deplu itu kan maksudnya diplomat dia setiap 4 tahun pindah lagi. 5 tahun pindah lagi gitu. Setiap 5 tahun ya. Dan akhirnya tahun berapa sampai Mbak Nirina akhirnya menetap di Indonesia? Pokoknya akhirnya memutuskan ke Indonesia tuh tinggal 97, tahun 97. Okay. Buat gue sih berasanya kayak baru kemarin ya, padahal udah lama banget. Tapi ya gitu. Selama itu berarti lu gak pernah menetap di Indonesia kan? Enggak, Pas pertama kali balik ke Indonesia, kaget apa yang terjadi? kaget asongan. Di semua negara yang lain emang gak ada asongan? Enggak ada. Masa? Enggak yang tiba-tiba, kayaknya pengen permen. Haha, tiba-tiba di jendela, tek tek tek. Astagfirullahaladzim. Wow, ada gitu. Itu keren. Tapi selama kayak pindah-pindah tempat, tinggalnya itu Ya. Mbak Nirina diajarin bahasa Indonesia terus sama keluarga. Diajarin, tapi sebenarnya Pas nyampe pasti gak lancar dong. enggak. Paling lancar bahasa apa waktu itu selain Inggris? Inggris dan Chinese. Dan Chinese ya? Ya. Mandarin ya, bahasa Mandarin. Coba dong ngomong pakai bahasa Mandarin. 你要我说什么？ Ah lu bohong ngasal 我 ya? 真的说的。 Berarti besok-besok kalau ada Nirina Zubir datang ke toko handphone ya. Jangan sedih, iya emang gue selalu dibawa sama orang ke gelodok. Iya kan? Betul. Nggak biasanya kan karena kita nggak mengerti, kadang-kadang mereka berbicara dengan bahasa Mandarin gitu kan. Iya gue tuh jadi spy. Kalau ada lu pasti lu tahu yang diomongin apa ya. Jadi kayak dia beneran gak itu udah harga termurah belum? Gila gue dibawa ke sini cuma buat itu doang. Enggak, iya dia bener kok itu udah harga terendah. Oke, baik. Tapi ada gosip nih, Ya. gosip. Asik. Katanya Itu gitu bokap asik. tuh nggak begitu setuju lo terjun ke industri entertainment. Ada ceritanya tuh ya. Kenapa sih gak setuju? Pengennya jadi diplomat juga ya bokap? Sebenarnya bukan yang gak setuju, tapi kayak punya kekhawatiran besar karena dia tahu di antara semua anaknya cuman Nirina doang yang apa ya istilahnya ekspresif, wild dan berani menerobos jalan lah gitu. Iya. Jadi sama seperti halnya waktu kuliah dulu. Gimana ya, udah keterima di sekolah kampus jurusan seni ITB. ya. Gokil itu susah banget loh. Sebut juga. Mana sih sensor pip. Emang harus disensor? Enggak kok. Nggak kan karena gak jadi di situ. Oh ya nggak apa-apa. Dikarenakan waktu itu memang keren loh. Nggak jadi di situ tapi keterima aja udah keren. iya tapi kan gak jadi di situ. Iya udah Gitu. oke. Terus. Terus bokap karena ngerasa bahwa karena di keluarga kita tuh nggak ada contoh yang menjadi seniman tuh seperti apa sih gitu loh. Karena waktu pas lagi di kampus itu aja tuh kamu mau ngambil jurusan apa segitu ngomongnya yang ya maksudnya orang tua ya maafin aja ya. Aku sih udah maafin sih. Cuma maksudnya kamu mau jadi apa? Pematung. Gitu ngomongnya. Kayak what? No, kan ada banyak gitu loh. Produk, ada interior, apa segala macam gitu. Terus emang karena gak ada gambaran jadi kayak udah deh yang pasti-pasti aja deh gitu. So akhirnya cuman satu-satunya salah satu kampus yang maksudnya kalau kita waktu itu ujiannya gitu kan. Negeri dulu baru swasta. Ada opsi yang lain. Jadi udah yang negeri udah ditolak sama bokap ya udah akhirnya udah cari yang ini aja. Yang Ambil jelas-jelas. jurusan apa akhirnya?
manajemen. Wow, manajemen. Yang akhirnya digunakan untuk memanajemen diri sendiri. Kalau tetap kuliah dan sarjana gak sih, Mat? Sudah sarjana. Sarjana. Kalau tetap S1 manajemen. wah keren. Tepuk tangan dulu deh Gak kalau boleh gitu. gak boleh enggak. Kalau tetap kuliah dan ngikutin jalur yang diambil waktu Yang kuliah sebelumnya, dulu ya. Nggak masuk entertainment, kira-kira lu sekarang kerjanya apa? Tetap seniman sih. Maksudnya kayak Jadi intinya pegawai bank kali gitu ya kalau no, manajemen? Enggak. no. Ana tuh bukan tipe yang di kantor 9 to 5 gitu, enggak. Karena dari kecil juga dulu cita-citanya jadi pramugari karena I wanna see the world gitu kan. Tapi maaf tingginya nggak nyampe ya. Jadinya apa ya gitu. Akhirnya mikir gitu. Apalagi yaudah akhirnya I didn't know what I was gonna do. Yeah. Sampai ya itu tadi pokoknya nggak mau kantoran, nggak mau 9 to 5 dan nggak mau urusan sama duit orang gitu loh. Iya. Duit kita aja ya. Kelihatan sih ya emang bakatnya di entertainment karena emang Mbak Nirina ini terkenal chatty, chatterbox dia. Yoi, anti chatty sebutannya sekarang. Bahasa sininya cerewet. Ya. Pertama kali ngerasa harus terjun ke dunia siaran pasti gara-gara cerewet kan? Karena ngerasa Sebenarnya cerewet. bukan, tahu gak sih itu I didn't apply. Oh iya? It wasn't me, it was Ada my yang- friends. Ada temen yang mendaftarkan. Iya, Oke. jadi temen dulu awal mulanya juga bukan MTV, awal Tapi? mulanya bukan Trax, awal mulanya tuh di Prambors. Ah, beda grup lah itu. Banget. Terus jadi pokoknya dulu kan taunya itu MTV belum ada. Jadi teman-teman kuliahku akhirnya bikinin CV segala macam, kayak nih orang bawel banget sih gitu. Kayaknya harus disalurkan nih, jangan ke kita deh gitu. Gimana caranya gitu, gue bising gitu. Dibikinin nama mereka CV, dimasukin ke Prambors waktu Kan itu harus lagi. ada ininya, audio filenya dong. Waktu itu belum, baru CV. Oke. Dari CV baru dipanggil untuk psikotes, abis dari psikotes barulah Alhamdulillah tuh. psikotesnya lancar ya. Alhamdulillah ya. Tapi siarannya enggak. Karena cacat vokal. Satu, waktu itu kan baru pulang dari China kan. Jadi bener-bener. Oh ini beneran? Beneran. Oke, gimana gitu. Dikira bercanda. Bener, jadi waktu itu cacat vokalnya karena pakai kawat gigi waktu itu. Jadi S-nya tuh ash gitu kan. Nah di China itu tidak ada T. Jadi T pasti jadi. Berarti karena kamu nomor 1 ya? Iya nomor 1, Prambors Russia Show-nya. Susah bener kan gitu. Iya. Nah S jadi ya gitu, T jadi T, D jadi T. Jadi Nirina punya cacat vokal S, D, T. Rese banget gak? Nggak STD banget ya. Baru mau ngomong. Iya beneran, jadi punya cacat vokal itu ditambah cempreng. Prambors kan waktu itu bulet kan semua gitu. Iya. Sampai akhirnya I always mention this name. Dado Parus akhirnya bilang gitu. Itu ada radio baru tuh, katanya baru nyari penyiar-penyiar baru gitu. Udahlah mas, di sini aja gua gak tembus, masa mau dari radio. Udah gue sadar diri, cacat vokal plus cempreng, udah ya gitu. Enggak, justru gue mau ngasih tahu lo, radio ini nyari cewek-cewek yang cempreng. Hah? Radio apaan mencari cempreng? Ini dia. Enggak juga, bilang apaan sih mas? Udah lu cobain aja, kalau lu gak lulus baru deh lo datang ke gue. Tapi cobain aja dulu. Ya udah akhirnya karena waktu itu setelah nyoba sekali kok kayak seru ya gitu. Gara-gara temen. Akhirnya yang waktu yang kedua baru apply sendiri gitu. Oke, apply sendiri dan akhirnya diterima. Akhirnya diterima. Angkatan pertama. Angkatan pertama. Wes. Banyak tepuk tangan ya. Kamu. Hari ini. Terima kasih. Sekarang udah bisa ngomong nomor 1 ya? Udah Udah. bukan nomor 1. Tapi waktu merintis karir dunia siaran kan bokap masih dalam keadaan gak begitu menyetujui dong pasti. Oh iya, dari zaman penyiar radio itu kan emang gak direstui. Ngumpet-ngumpet dong. Iya, yang ngumpetin siapa? Nyokap. Tapi gimana cara ngumpetnya, kan radio bisa dinikmati sama semua orang dan bokap pun pasti sering di jalan. Bokap kan gak dengerin Enggak ya? gak angkatannya Iya kan. sih. Cuman waktu itu yang paling inget adalah waktu pas lagi bulan puasa. Itu kan kita sebagai trainee gitu waktu itu kan baru nyoba belajar. Kita dapet yang sebelum siaran pagi gitu. Jadi Oh iya pas sering. Aku juga merasakan. iya kok. kan gitu dapat siaran pagi itu. Mulai siaran jam 3 jam 4 pagi betul gitu kan. sekali. Dengan Nah, bayaran 5.000 sejam. ya terima kasih untuk dibuka terus. itu Itu beneran angkatan lah. gue loh 5.000 sejam. Kok Pasti lu lebih murah sih? Gue 7.500 loh. Oh my god. Gue dikibulin. Beneran. Nah makanya gue waktu pertama kali gaji tuh bakso di depan Prambors itu tuh yang gue beliin buat nyokap. Anyway terus nah karena jam 3 jam 4 itu jadi
nyokap ngeluarin mobil, jadi gue yang mundurin, tapi tidak dalam kondisi hidup mesin, ngeluarin mobil gitu, Ngeluarin terus mobil? gitu. Gak hidup mesin harus didorong. Kan mundur. Oh karena posisinya miring gitu, Oke. jadi mundur, begitu udah terus tutup gerbang diangkat gitu kan, gak bunyi krek gitu kan, diangkat bareng-bareng, kunci, dorong mobil dulu bareng, baru nanti udah ke depanan baru dihidupin mesinnya Ya gitu. ampun tante. That's my mom. Ini tepuk tangan buat tante. Luar biasa tante. Iya. Jadi itu gak cuma sekali dong pasti. Enggak lah, lumayan abis itu kita 6 pack dua-duanya. Nah berangkat dari situ akhirnya berapa tahun siaran dapat kesempatan jadi VJ. Yes. Itu apakah karena emang MTV pas ngebuka kayak semua penyiar disuruh ikutan? Awalnya gimana tuh ceritanya? Awalnya gitu, jadi ada casting kayak special casting buat semua penyiar MTV. Terus dari situ udah nggak langsung jawabannya gitu. Jadi kita tetap siaran tapi terus nggak dijawab-jawab, ya udahlah gitu. Tapi selalu dijadiin guest VJ. Waktu dulu tuh masih ada tuh. So I was a guest VJ for 2 years. 2 tahun. Jadi waktu itu hidupnya pilihannya adalah, lo mau jadi guest VJ apa mau bolos kuliah? Hah? Waduh. Satu hadapannya sama orang tua, satu hadapannya sama keinginan gitu kan. Boleh setengah gitu nggak? Maksudnya gue ikut satu ini dulu, nggak bisa. Lo mau pilih? Ya udah deh, saya pilih karir. Akhirnya? Mas, ya jadi bintang tamu, guest VJ terus Jadi selama 2 tahun sampai akhirnya, udah gitu, jadiin tamu mulu. Udah deh, gue fokus kuliah aja dulu. Baru nyelesain kuliah? Baru enggak, pasti enggak juga. Waktu itu akhirnya begitu giliran ditelepon-teleponin buat jadi guest VJ, I'm like I can't, udah harus kuliah dulu deh. Baru akhirnya boleh datang ke kantor. Oh kenapa gitu, gue mesti kuliah dulu, boleh abis kuliah gak? Boleh. Udah, tumben boleh. Oke, begitu nyampe totonya mau gak jadi VJ beneran? Maksudnya VJ gitu di sini. Jadi Ya mau perbedaannya guest VJ sama VJ itu apa sih? Mana? Well, guest VJ is you are not, ya kayak ini pekerja temporary sama pekerja Oke. tetap. Iya. Itu aja. And salary wise it's different karena kan Pasti. itu salary bulanan, kalau yang itu salary per sekali. Per projectnya aja ya, per episode gitu ya. Tapi kalau lo ngambil yang fullnya, lo benar-benar harus meninggalkan Udah. kuliah samsek. Ya. Jadi lo memilih untuk, udah nih gue selesaiin kuliah dulu abis itu. Dan ternyata secara timeline diizinkan sama Tuhan kan? Agak rebel juga sih waktu itu, akhirnya cuti 1 tahun sampai akhirnya ditelepon sama bokap yang waktu itu lagi dinas di Prancis dengan ancaman katanya, oke, kita sudah beli ya tiket untuk 6 bulan lagi, kamu udah lulus kan? Apa? Dan waktu itu emang udah tinggal berapa mata kuliah lagi sama udah tinggal thesis doang. Nah pas saat itu bokap udah tahu dong, udah gak mungkin ngumpet-ngumpet lagi dong. Udah tahu. Kan? Makanya ditelepon dengan ancaman itu. Kita 6 bulan lagi kita udah beli tiket untuk 6 bulan lagi nemenin kamu wisuda kan. Bukannya iya, tapi kan. Kan, oh my god. Oke. Nah abis itu kan udah jelas popularitasnya Mbak Ana kan makin meledak tuh. Bokap akhirnya apa nih momen yang kayak akhirnya gitu? Bilang ya udah deh gak apa-apa masuk entertainment gitu. Momennya adalah film pertama keluar dan nama yang keluar adalah Nirina Zubir. Oke. So it's not Nirina Raudatu. Nah itu balik ke pertanyaan yang di awal tadi yang belum sempat gue tanyain ya. Zubir dan Rodatul Jannah. Nirina Zubir itu dari mana berarti? My dad. My dad's name is Zubir Amin. Jadi boleh asalkan bawa nama ayah di situ. Enggak. Itu emang lo itu aja cara pengen? gue untuk Oh ya, pinter, boleh ya. pinter. Tuh ada nama Buya kan, aku bikin kamu bangga. Namamu ada. Langsung boleh nak iya. gitu. Abis promo abis premier malam itu langsung. Ya udah, tapi jaga diri. Yes. Itu nunggunya bertahun-tahun ya. Banyak Cuma lama. dengar kalimat itu doang ya. Sebelumnya mau jadi apa kamu? Gitu. Patung. Pas siaran juga gitu. Yang jam 3-4 pagi itu kan. Berapa kali kan akhirnya ketahuan kan gitu. Pagi-pagi banget perempuan keluar kemana gitu. Enggak, nemenin mama ke pasar kok. Ke pasar Senen beli kue gitu. Terus udah sampai akhirnya ketahuan. Terus sampai bilang gini, ya udah dibayar berapa sih kamu di situ? Buya bayar double tapi kamu di rumah. Ya menarik duitnya lagi. enak juga. Enak juga duitnya. Tapi Ntar lu, film pertama itu berarti 30 Hari Mencari Cinta? Yes. Itu langsung dapat penghargaan ya? Cie.
Om Zubir langsung dapat penghargaan di situ ya. Nah, Om Zubir. Kan itu, kalau buat gue penghargaan gue adalah, boy lihat boy gitu. Pas lagi ngeliat gitu, Nirina Zubir. Ada nama Buya. 30 hari mencari cinta itu berarti tahun 2000. I think it was 2003, 2002, Ya ampun, I don't aku know. masih SMP. Makasih loh diingetin. Aku juga masih kelihatan kayak anak SMP. Benar. Itu bagian itu gue Makasih setuju loh, kok. makasih loh. Lu bener-bener kayak termasuk Highlander ya. Atau vampir gitu. Menurut gue dari dulu, ya udah begini aja. Darah muda. Dari pengalaman aktingnya Mbak Na itu kan macem-macem ya. 30 Hmm. hari mencari cinta masih jadi gadis remaja. Ya. Terus habis itu jadi ibu-ibu pernah. Pernah. Jadi apalagi sih Mbak karakter Please Remind Me. Ibu-ibu, kakak, apa ya? Gini aja deh, menurut lo yang paling menantang untuk diri lo di karakter seperti apa dan di film apa? Ada satu film, actually ada 2 film. Jadi satu film itu namanya Bidadari Surga. Yang main cakep-cakep semuanya. Ya lo juga cakep Mbak. Gua gak dibikin cakep di situ. Masalahnya itu. Terus dan gue jadi kakak di situ. Tapi I have to naikin berat badan waktu itu sampai 18. Dan itu bener-bener dinaikin. Dengan cara makan yang banyak. Nuruninnya lagi repot gak? Banget. Gitu. Ya itu maksudnya I like kalau maksudnya sebagai pemeran karakter gitu kan seneng banget ya kalau ditantang sampai sebegitunya dan dipercayain sampai sebegitunya. Karena tuh pengen banget menjadi pemeran yang bener-bener explore dan dipercayain untuk explore. Jadi keluar dari lo tuh ini, lo tuh itu gitu loh. Itu kan cita-cita semua pemain ya gitu. Jadi when I was given that, it was so cool. Satu lagi adalah tiba-tiba dalam 2 bulan harus ada 6 pack. Hah? Abis dari gedein badan. Itu lain tahun sih. Oh, lain tahun, oke. Lain tahun, tapi waktu itu. Ini ada satu proyek yang lain. Ada satu proyek yang tiba-tiba lain. harus 6 pack. Ya, itu filmnya judulnya Pakai roti sobek aja. Emang pengennya juga gitu, taruh aja kan. Yang itu namanya 5 cowok jagoan. Di situ, jadi kayak pas pertama kali dibilangin, oh di sini akan action ya gitu. Wah keren, gue juga pengen gitu kan. Oke, benar ya, oke. Jadi komitmen ya, oke. 2 bulan 6 pack ya. Hah? Oke. Aduh gila kok bilang oke sih gitu. Karena tertantang tadi gitu kan. Dan ya alhamdulillah dapet. Tapi bajunya ketutup. Terus buat apa? Itu kalau ada mau di Ayunda langsung dinyanyiin tuh. Untuk apa? Capek-capek. Enggak, tapi gila sih badannya di situ parah. Maksudnya kan lo dapet 6 pack tuh intinya semuanya juga udah kering. Pasti, kan. Iya. Dari tangan aja udah sombong. Sama kalau lagi punggung lagi gitu tuh sombong. Itu tapi dong. kalau yang di bayangan gue ya, peran yang pastinya paling menantang buat lo tuh justru peran-peran kayak di Keluarga Cemara. Kalau di Ali dan Ratu-Ratu Queens sih lo being yourself aja sih. Yang kalau dari penglihatan gue. Tapi kalau di Keluarga Cemara, tahu gak kenapa? Kenapa? Menurut gue menantang. Gak ngomong. Iya. Iya gue tahu. Itu susah tapi memang. berarti kalau misalnya lagi dalam proses syuting kayak untuk Keluarga Cemara gitu. Supaya in karakter terus. Pas lagi break akan menjadi Nirina yang seperti ini atau tetap diem? Iya gue tuh pengen ya jadi method actor ya. Itu kan namanya method actor ya. Yang kalau dia udah masuk ke set. Atau bahkan dia di jadi luar orang itu, lain, dia jadi perannya. Jadi kayak misalnya diajak Mbak Nirina. Gitu. Tapi gak bisa. Gak bisa ya? Terus lawan main gue Ringo. Gimana dong? Sampai aja orang waktu pertama kali kita lagi syuting itu. Pas dibilangin, diumumin gitu kan. Abah Ringo Agus Rahman. Nirina sebagai emak di situ gitu kan. Langsung komen pertama. Keluarga Cemara komedi sekarang. Nggak, tapi awalnya jujur gue juga. Everyone is. Wah. Ini kayak gimana ya jadinya ya? Kok kayaknya orangnya kalau ketemu ya nggak di depan kamera ya kayak begini juga gitu, cuawaan gitu. Padahal ini kan film harusnya bukannya agak sendu ya. Iya. Tapi gue nonton itu kan, nonton bareng waktu itu diajak sama Mbak Asri. Itu adalah film terakhir yang gue tonton dan gue menangis. Oh. Bener-bener sebagus dan sesedih itu sih. Berarti abis itu Ali dan Ratu-Ratu gue selalu nonton dong? Katanya itu film terakhir. Tapi kan gak nangis. Oh ya baiklah. Oke. Gak harus Saya nangis terima, di setiap iya. film kan. Ya enggak nangis. Tapi mana waktu abis jadi aktris di banyak sekali film. Ya. Dan katanya nih sempat jadi aktris Indonesia dengan bayaran tertinggi. Alhamdulillah. Ucapin sekali lagi. Bayaran tertinggi. Ya. Yuk ada yang mau bikin jadi bayaran tertinggi lagi?
Tapi habis itu sempat gone dari industri film tuh gara-gara apa sih? Itu tahun berapa ya? Kayaknya waktu, I remember. Jadi waktu itu kalau di Indonesia menurut Nirina itu menjadi seorang aktris itu the only one that can take care of yourself is yourself. Nah, Nirina waktu itu masuk ke dalam fase di mana semua film yang nawarin itu semua komedi. Oke. And I have to choose gitu, maksudnya wah ini kalau gue ambil terus ini kelar sih, maksudnya udah forever Nirina komedi. Adalah komedian jadinya. In which nggak salah juga sih. I'm not funny juga gitu, tapi enggak, maksudnya termasuk dalam kungkungan itu gitu loh. So akhirnya mundur, tungguin banget. Tungguin banget sampai akhirnya ada film yang menawarin yang bukan komedi gitu. Dan ini mungkin buat diomongin aja juga sih. I think nggak tahu udah tahu apa belum ya. Ngenes itu harusnya aku. Oke. I even have to talk to Ernest, bilang Nes, I have to say no. Kenapa? Dia bilang gitu. Karena gue harus keluar dari karakter yang orang kasih gitu. Dari loh. cap itu ya? Dari cap itu gue harus keluar dari kotak itu. Gue masih kangen dimana gue dipercayain bikin orang nangis gitu. Gue juga memerankan karakter yang bikin gue nangis juga. Karena for me myself itu kayak liburan karakter juga kan. Keluar dari karakter yang biasanya gitu loh. Ngerasain sakitnya orang lain, ngerasain problematika lain gitu loh. Jadi ya udah sampai akhirnya Ernest sama Mei juga sempat waktu itu kenapa sih gitu. But one day you will thank me karena lu juga akhirnya belajar berkembang untuk mempercayai orang lain dan gue juga mudah-mudahan ini keputusan gue yang benar gitu loh. Dan sampai alhamdulillah turns out jadi keputusan yang benar buat dua-duanya ya. Buat dia mungkin, tapi mungkin buat saya. Enggak dong, kan kemudian kan banyak film-film yang jadinya enggak di iya, tapi pada saat itu. jadi lu harus tahu. Jadi begitu gue tolak akhirnya gue tunggu, tahu gak sih berapa lama kemudian sampai akhirnya ada film drama yang nawarin gue. Dari yang gue bilang menolak itu. 3 tahun kemudian. Makanya gue bilang bagus buat dia, gak bagus. Lama banget. Sampai akhirnya begitu, wah alhamdulillah ada film yang mempercayain gue untuk main karakter. Nah ini pertama kali deh kayaknya gue main karakter jadi ibu gitu. Itu namanya Aku Ingin Ibu Pulang. Dan film itu keluar 7 hari aja. Tapi gue happy. Itu after 3 years ya? After 3 years, 7 hari filmnya keluar terus turun gitu. Tapi I was lahir batin bahagia karena yes gitu. Gue ngedapetin apa yang gue mau dan gue berani bilang tidak untuk ya walaupun 3 tahun kemudian ya. Tepes banget kon. MC ya udah deh MC. Ya udah gitu. Jadi ya thank God, makanya lu tadi tanya kan mau penyiar radio apa penyiar TV susah juga gitu. Milih karena akhirnya pilihan kehidupan. Nah yang kedua adalah ya udah kalau lagi film belum bisa mempercayain gue untuk memberikan karakter atau memainkan karakter yang gue mauin, dan I'll masuk ke TV atau siaran lagi gitu. Jadi itu bukan karena momongan ya vakumnya? Itu sempat kemudian ada juga. Ini sebelumnya ya? Ini sebelumnya. Oke, setelah punya momongan, membagi waktunya gimana sih? Gue selalu amazed lu sama anak lo kan 2 ya? Dua ya. 2 kan, anak lo 2 kan. Gue lu ngomong kayak gitu, gue yang lagi amazed sebenarnya sama orang lain. Gue lagi amazed Mas Asri Ulas, anaknya lebih banyak. Cuma beda 1 doang kok, dia 3. Iya benar. Tapi maksudnya ibu-ibu yang harus masih tetap, ya lo kan pasti kan pengen selalu ada sama anak lo juga gitu. Tapi lo kan syuting kan bukan perkara proyek 1 hari 2 hari kan. Kayak berbulan-bulan. Dan dalam 1 tahun lo banyak banget, bagi waktunya gimana? Pertanyaannya klise sih sebenarnya. Iya, cuman maksudnya nothing is impossible dan sebenarnya it's all in our mindset dengan mikir bahwa gini, kadang-kadang tuh kalau ibu-ibu bekerja memiliki beban di punggungnya tuh dengan mengatakan aduh gila gue akan jauh sama anak-anak gue gitu kan. Tapi kalau mindsetnya kita ubah dengan kita melakukan ini untuk anak-anak dan kita merelakan waktu kita tidak bersama anak-anak demi mereka juga gitu. Itu hal itu kayaknya yang menguatkan gue sih gitu. Jadi ya udah, yang penting walaupun di rumah misalnya cuma ada 2 jam ya let's make that 2 hours a quality 2 hours gitu. Jadi
ya lebih direlain, enggak lah realistis aja. Dan gitu. anak-anaknya pun nanti bakal tahu hasil kerja ibunya kan. Mereka selalu nonton kan. Ada Nonton. film enggak? Film Dan favoritnya mereka apa? Hah? Film favorit mereka apa? Enggak, mereka tuh paling lucu kalau film yang gue yang nangis-nangis, yang laki tuh nangis banget. Ikutan nangis. Ikutan nangis, kalau yang perempuan enggak, that's my mom, that's my mom. Lagi nonton ini premier. Yang satu, berisik banget sih anak-anak gue. Anak-anak lo paling suka film lo apa, ada gak? They like Ali juga dia suka. Keluarga Cemara they like. Wah, alhamdulillah ya. Terus itu syarat pesan moral yang kayaknya di rumah susah ngomong sama anak-anak, yang mending sekali nonton aja gak sih? Iya. Langsung bisa ngerasain. Makanya hiburan, maksudnya Itu nangisnya di Keluarga Cemara ya? keluarga. Anak lo yang cowok. Iya. Kasian. Kenceng banget masanya nangis. Gue sampai gini. Why? Terus kalau terus gue, aduh itu keluarga gue tuh emang heboh banget ya. Yang perempuan, ya that's my mom gitu. Yang laki nangis. Kalau yang suami gue gitu, kalau lagi nonton yang gue nangis-nangis, aku gak kuat. Pengen nonjok bawaannya. Loh, Bapak, film Pak. Oh, ceritanya lo disakiti. Karena gue disakiti gitu. Aku gak kuat, aku ke toilet aja dulu. Yang satu ke toilet, yang satu nangis, yang satu that's my mom. Kalau sama Mas Ernest kan tadi udah anak-anak nih, sekarang Mas Ernest nih, dulunya kan di hiburan nih. Ya. Ada ini gak sih hal-hal unik yang terjadi dalam pasangan-pasangan yang dua-duanya sama-sama di dunia hiburan gitu? Dua-duanya kan berarti kan harus sering keluar rumah. Oh, ada. Jadi gue itu paling seneng dulu ya, sebelum zaman masker kita pakai, gue tuh paling suka untuk merasakan menjadikan manusia seutuhnya. Maksudnya gini, sometimes untuk menjadi orang dikenal kita melupakan beberapa hal gitu. Kayak termasuk naik angkot, naik kereta, belanja di Gede Bage gitu kan. Bandung. Iya Bandung yang second gitu, thrift shop zaman dulu. Nah, gue tuh suka pengen punya perasaan itu lagi, yang naik angkot lagi gitu. Nah, gue udah dong, gue pakai, pokoknya gue disguise lah gitu. Gue disguise, terus gue bawain Ernest topi juga kan gitu. Kamu juga, tapi kamu temenin aku ya gitu. Aku pengen, I don't know why, I just like to do it. Gue duduk di angkot atau di Transjakarta tuh cuma buat duduk loh, terus ngeliatin orang-orang, kayak pengen aja. Kangen gitu feelingnya ya? Kangen feelingnya. Kangen feelingnya dan kangen jadi apa ya, merasakan apa yang banyak orang juga rasakan gitu. Gue seneng aja gitu. So I don't know, mungkin dari gue keep me reminder aja kan, kita juga dulu begini gitu segala macam. Tapi di satu sisi gue pernah tuh bawa topi ya pakai ya gitu. Terus gue udah pakai disguise, apa sih bahasa Indonesia? Apa ya? Penyamaran. Gue udah pada pakai, udah nyamar-nyamar segala. Set. Dah kita masuk angkot segala macam, tiba-tiba si Ernest lupa pakai topinya. Jadi yang ada, Mas Ernest! Terus udah gue dengan tutup-tutup, tiba-tiba, loh ini Mbak Nirina dong ya. Astaga, kan gue udah bilang. Gitu. Jadi, tapi itu menarik banget sih Mbak. Apa? Jarang gue dapet jawaban kayak gini kalau misalnya gue interview dengan pertanyaan yang sama gitu. Ternyata lo sama Mas Ernest masih sering banget untuk memanusiakan manusia diri lo sendiri gitu ya. Yes. Untuk anak gue baru gue ajarin naik ferry kemarin. Dari Surabaya. Naik ferry dari Surabaya ke Labuan Bajo. Wow. Nah, balik ngomongin anak-anak. Dulu kan lo susah banget ya pengen jadi seniman. Karena ya mungkin bukan jalan yang susah, tapi izin yang susah. Iya. Ini ngomongin hubungan orang tua sama anak. Iya. Itu bakal lo lakuin juga gak sama anak lo? Gue justru takut kebablasan. Takut kebablasan? Boleh. Gitu. Gue lagi ngerem diri gue sendiri gitu. Justru gue kayak dulu my mom and dad punya alasan gitu. Maksudnya my dad sih. My dad alasannya karena dia khawatir, karena dia tahu gue orangnya kayak apa gitu kan. So gue sebenarnya hanya mengambil titik-titik yang istilahnya apa ya, yang apa sih yang bikin bokap gue takut waktu itu gue masuk ke dunia entertainment. Dia takut gue satu perempuan. Dia takut dunia entertainment itu katanya gelap banget. Narkoba banget, skandal banget gitu. Dan di keluarga kita gak ada tuh yang seniman. Jadi kayak udah ketakutan itu. Nah sekarang kan gue udah menjadi orang yang ada dalam sana. Gue tahu tuh, kalau environment lo di dalam dunia entertainment lo pilihnya yang mana, mungkin akan membawa lo kemana. Ya pokoknya tergantung surrounding kan gitu. Jadi so I told my daughter, it's like you can, gue selalu nanya, what do you wanna be? Jadi gue gak pernah kayak
kamu bisa jadi apa enggak? Gue selalu nanya aja, what do you wanna be? Dan selalu dalam waktu setahun masih berubah-berubah gitu. Jadi gue sekarang mencoba untuk mengarahkan aja. Nah yang perempuan so far sejauh ini senimannya tuh dalam arti melukis. Terus bikin sesuatu arts and crafts gitu. Patung. Wah iya bener juga ya. Ternyata dia. Ternyata dia bener aja. Beneran tapi dia carving segala macem gitu. Nah kalau yang laki, dia juga sebenarnya pengen jadi pengen jadi seni peran lah gitu. Tapi kurang sabar. Nah adeknya gak pengen jadi seni peran tapi natural banget. Nah kamu gini. Oke mam. Hah? Dan dia pernah syuting iklan bareng sama gue gitu. One take berkali-kali. Gue sampai oh my god. Iya kan buah jatuh gak jauh dari pohon ya katanya. Tapi dia juga punya bakat satu lagi yang adalah musician. Dari umur 2 tahun 3 tahun itu dia udah humming bikin lagu sendiri gitu. Kayak misalnya dia turun tangga. Terus dia tiba-tiba ngomong aja gitu. Watch your step. Come on. Watch your step. Hidupnya musikal banget ya. Gue kayak sampai gue handphone gue tuh penuh memorinya. Karena untuk dia kayak lagi humming itu gue di belakang. Gue rekamin gitu. Tapi kalau dia tahu gitu. Mom what are you doing? Gitu, nothing. Gitu. Itu pesan lu buat anak-anak lu. Pasti ada kan bener kayak bokap gue tuh dari dulu tuh yang gue selalu inget adalah ngomong sama gue kayak udah no intinya lo mau ngapain aja gak apa-apa tapi jangan lupa berbuat baik. Kalau lo ada gak kalimat-kalimat seperti itu yang selalu lo tiupkan ke telinga anak-anak lo? Kalau gue selalu ngingetin bahwa karma do exist. When you do good, you get good. When you do bad, you get bad. So be good, do good, itu aja. Mantap. Itu pesan buat anak-anak you sekarang. Pesan Nirina untuk anak-anak muda di Indonesia. Yang mungkin pengen berkarir seperti Nirina juga. Untuk menjadi nomor 1 di bidangnya. Kalau Nirina tuh tipe orang yang kalau mencoba sesuatu itu gak hanya sekali. Jadi kalau mencoba sesuatu tuh kayak misalnya gitu, line of work. Dulu awalnya Nirina pengen banget jadi itu loh... cover girl yang foto-foto gitu kan, pengen jadi model lah gitu. Sekali coba nggak lolos, 2 kali coba masa sih nggak lolos, 3 kali oke, fine gue nggak bisa gitu kan. Nah itu I always encourage people kalau mau mencoba untuk karena kan gini ya, maksudnya kalau mencoba tuh jangan sekali karena kita penasaran kan, manusia wajar lah punya penasaran. Tapi usaha nggak bisa ya udah move on, ganti yang lain. Karena kalau sesuatu yang kita paksain terlalu berlebihan hasilnya juga gak akan. Maksudnya maksain kayak gue harus. Ada yang memang bilang harus kekeh, harus gigih. Tapi kan juga kita harus sadari biar gak buang-buang waktu. Gitu. Tahu batasnya juga. Tahu batasnya. Jadi kalau memang ternyata udah sekali nyobain 2 kali 3. Oke ya udah. Berarti mungkin udah mantap banget bukan di situ. Mungkin ya gitu. Nah ya itu tadi segala sesuatu yang dipaksain. Mungkin hasilnya apalagi menghalalkan segala cara juga itu enggak gitu. So... know yourself, know the limit, try your best. Oke. Gue gak ditepukin terus, gue seneng deh. Banyak ya tepukannya ya. Ini efeknya di mana sih pencetnya? Ini bukan cuma Nirina aja yang dapat hadiah dari Blibli, tapi kita juga pengen bagi-bagi hadiah buat Blibli Friends. Yang itu tenang, gak apa-apa. Kalian tinggal jawab aja di kolom komentar siapa yang paling cepat dan benar bakal dapat hadiah voucher dari Blibli. Pertanyaan nomor 1, apa film perdana yang dibintangi oleh Nirina? Hey! Ada hubungannya sama angka. Ya, betul. 30 kalau gak salah. Yang kedua, Nirina lahir di negara mana? Ada filmnya. Iya, betul. Yang Like to Move It, Move It. Nah. Silakan aja langsung ya. Dijawab secepatnya, nanti siapa tahu lo yang beruntung mendapatkan voucher dari Blibli. Lo tau gak tadi gue ketawa kenapa? Kenapa? Kan lagi gini ya. Itu coba ngerti tulisannya apa ya? Terus gue mundur. Maaf, udah di atas 40. Gak kelihatan. Gue lagi ngeliat beneran MTV gak sih? Gue liat belakang, beneran. Video Music Award. Jangan salahkan umur lah. Iya enggak. Mana untuk mencapai kesuksesan lo hari ini, pasti ada orang yang berjasa banget kan? Ya. Di antara orang-orang yang berjasa pasti ada yang stand out banget jasanya buat lo. Kalau gue pengen minta tolong lo telepon salah satu dari mereka, atau orang yang paling berjasa itu, kira-kira bisa atau enggak? Siapa yang ditelepon? Mana handphone gue ya?
Oh ada deh. Mau gue telepon? Iya dong. Telepon. Oke. Di loudspeaker biar kita dengar. Mungkin lo pengen ngucapin terima semoga kasih. Semoga ngangkat ya. Orangnya tuh suka gak megang handphone. Dan gue suka marah-marah emang sama dia kalau gak angkat telepon. Siapa sih? Kakak gue. Kenapa dia berjasa sama gue? Karena dia pernah menjadi manajer gue. Di awal-awal? Di awal-awal. Terus, dan dia tuh orangnya bertolak belakang banget sama gue. Gue orangnya kan, kalau dia tuh gitu. Oke. Terus kayak, there are times yang kalau kita harus bersosialisasi, kita go clubbing dong. Dia sama sekali tidak minum, tidak pokoknya tidak melakukan hal-hal yang dilakukan banyak orang, nggak tahu. Yang mana gimana sih? Yang extrovert. Ya gitu, tidak melakukan hal-hal yang extrovert. Jadi kayak one day dia nemenin gue pergi clubbing, tapi dia udah capek banget karena kita pergi dari pagi gitu kan. Sampai akhirnya dia pura-pura megang botol, terus kayak, Dek, aku ngantuk banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunces. Tumben ngangkat telepon? Iya, kan saya dari kemarin juga megang-megang. Tadi pagi gak pegang, ngurus semuanya. Jangan ngomong megang-megang. Ayo, aku yang dipegang. Hai, Uni tahu gak sih ini lagi di loudspeaker, nah lagi di acara Beli-Beli Roof Talks. Malu-maluin gue loh. Yang ngomong Uni, yang malu-maluin Uni diri sendiri. Ngapain di loudspeaker ngeleng. Ya karena, ada Nino di sini, Ninoran. Hai. Jadi di sini katanya Nas suruh telepon orang yang berjasa untuk Nas. So I call you because you are one of my actually you're the best manager I have. I thank you udah nemenin Na di saat Ninta waktu itu nggak bisa clubbing dan cium minuman aja langsung teler. The Great Pretender gitu. Oh, kakak lu kenapa? Enggak, dia kebanyakan minum. Padahal ngantuk. Ya, so I thank you dan tahulah megang Na juga kan sangat itu ya, megang buntutnya susah banget kan. Kenapa panjang banget ketawanya? So I thank you ya for keeping up with me and be my best sister karena cuma satu-satunya. Terus ya nggak ada pilihan lain ya. Pilihan lain and my best manager. Thank you, I love you. I love you more. It's my best experience in life too now working with you, knowing a new thing. Yoi, knowing a new thing. Lu Cooper abisnya sebelumnya. Ya Allah. Thank you. Jadi orang ini banget sih, lurus amat. Ya kan didikannya beda-beda, Bu. Oke, Bu. Ya udah, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih kalau ngomong bilang-bilang lo udah Lo itu namanya gak surprise. I love you. Love you more. Bye. Tadi kan sebelumnya Nirna bilang ya, ini beda banget sama gue. Gue tuh kan cuawaan, ini kakak gue tuh pendiam banget. Pemalu enggak juga tuh kedengeran. Itu terjadi pas lagi gue udah jadi manajer gue. Sebelumnya tuh yang mending gitu. Dibawa clubbing segala macam. Ini apaan sih kamu bawain ke tempat orang minum-minum. Ini dosa. Wah. Gue pengen, lu kerja sama gue sekarang, dunia gue begini udah. Yang penting adek lo gak macem-macem, lu ikut sama gue gitu kan. Sampai akhirnya it broaden up her horizon. Jadi gak less judgmental. Sekarang bocor. Salahmu, itu salahmu. Gak apa-apa, nikmat mana di dunia yang didustakan. Oke, Mbak Ana, sebelum kita selesaikan Roof Talks hari ini bersama lo. Ya. Di Beli-Beli tuh kita selalu punya persembahan di akhir. Mulai panas ya gue ya. Karena tegang nelfon kakak gue kayaknya. Tapi ini kita pengen mencoba sesuatu yang baru ya. Di lagu yang kali ini kita pengen semuanya ikutan juga untuk bersuara. Kita kasih contoh dikit ya. Ayo Dan. Kak Nunu. Iya bukan. Walaupun rambutnya juga agak panjang. Jangan lupa depannya teng tereng teng. Celucus. Jadi ini namanya number one card.
Siap-siap ya semua ya. Puluhan tahun berkarya, tapi tetap awet muda. Itu Nirina. Oke. Bersama rambut pendeknya, Udah kan lagi? menaklukkan hati pria. Itu Nirina. Terus terbang tinggi taklukkan dunia. Tapi tak pernah lupa rendah hatinya. 30 hari dia mencari cinta untuk selamanya. Iya gitu ceritanya ya. Maaf ya, ini karena sangat spontan jadi koordinasinya agak kurang memang kita semua di sini. Aku ya. udah cukup Tapi yang terharu penting Thank you loh ya Allah dinyanyiin sama laki. Laki lain mana suami gue gak ada kan? ada di luar. Oke, Blibli Friends, itu dia episode hari ini. Tapi tentu saja kalau lo pengen dapetin inspirasi dekorasi ala Roof Talks nih, kalau lo suka nih inspirasi dekorasinya, atau mungkin cemilan-cemilan yang dari tadi belum kita sentuh, bisa banget cek link di bawah ini. Tapi ini abis kita selesai syuting biasanya langsung abis karena enak banget. Thank you banget sekali lagi. Mana Beneran sudah ada linknya untuk cemilan-cemilan? ada lo cari deh di bawah situ. Oke, luar biasa. Thank you banget Nirina Thank sudah you. datang di Roof Thank you. Talks hari ini. Semoga sesi Semoga ini mendapatkan sesuatu ya dari pasti, cerita gue. pasti dapat sesuatu kan? Apa? Dapat dong. Nothing in life is free. Semoga sesi ini menjadi sesi yang berkesan buat kamu juga, Blibli Friends. Karena kamu Nomor 1. buat Blibli Friends, nantikan lagi episode Roof Talks berikutnya dengan tamu-tamu yang punya story about becoming number one. Saya Nino dan Nirina pamit dulu. Sampai jumpa.